Wakil Wali Kota Palu, Ibu Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Palu, Ibu Irma Yanti Petalolo SOS MM. Yang kami hormati PLT Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Imron Taufik J. Musa SSI MSI. Yang kami hormati Fungsional Ahli Media BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Insinyur Jeffrey Wahido MSI. Yang kami hormati Kepala BPS Kota Palu, Bapak Agus Santoso SST MSI. Yang kami hormati Kepala Bapeda Kota Palu atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu, Bapak Muhammad Ridwan Karim SOS MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas UMKM dan Nakir Kota Palu atau yang mewakili. Yang kami hormati Branch Manager BSI Kantor Cabang Palu, Bapak Ahmad Yani Marabesi. Yang kami hormati Camat Mantiklore, Bapak Rizdianto SHMH. Yang kami hormati Lurah Tanamudindi, Bapak Hamdan Esos. Yang kami hormati tim Kelurahan Cantik BPS Kota Palu dan Agen Statistik Kelurahan Tanamudindi. Yang kami hormati tim SDI Kota Palu dan seluruh undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penyerahan piagam penghargaan Kelurahan Cantik atau Cinta Statistik kepada Kelurahan Tanamudindi, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu pada hari ini Senin 13 Oktober 2025. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang membawa pembaharuan peradaban menjadi insan yang lebih baik, beriman dan bertakwa. Semoga syafaatnya menaungi kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, dan agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ahlan SAP. Kepada Bapak Ahlan dengan hormat disilahkan.
izinkan saya membacakan doa demi kelancaran kita punya kegiatan, dan saya akan membacakan doa agama Islam, jadi yang lain menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan hamdan rahmanahu wa kafazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan min al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan min al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa afwa ila al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa bacakan oleh Bapak Ahlan. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama penayangan video pelaksanaan Kelurahan Cantik di Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Palu, five-dimensional city. A metropolis defined by the confluence of trade and ambition. The beating heart of its economy, the very core of its strategic growth and commerce, resides in one vital concentrated area, Tanah Modindi. Kelurahan Tanah Modindi terletak di wilayah strategis Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial Kota Palu. Tanah Modindi didukung oleh akses transportasi memadai, dekat dengan pusat pemerintahan dan jalur perdagangan, sehingga mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya street food Baruga 1 dan Baruga 2, diharapkan mampu membuat distribusi produk UMKM lebih cepat dan lebih menjangkau pasar yang luas, memberikan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM pada khususnya dan masyarakat Kota Palu pada umumnya, serta sebagai salah satu sumber PAD Kota Palu. Kelurahan Tanah Modindi terpilih mewakili Kota Palu dalam ajang Kelurahan Cantik atau Cinta Statistik Nasional tahun 2025. Melalui program ini, Kelurahan Tanah Modindi membangun basis data dasar level kelurahan secara akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Penerapan pelayanan berbasis digital, transparansi informasi, dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat lebih jauh lagi. Program-program kelurahan dijalankan dengan melibatkan warga masyarakat secara langsung, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dengan kombinasi data yang akurat, pelayanan publik inovatif, partisipasi masyarakat yang solid, dan potensi ekonomi yang luar biasa, kami berharap Kelurahan Tanah Modindi layak menjadi Kelurahan Cantik Nasional tahun 2025. Menjadi agen statistik kelurahan adalah pengalaman yang sangat berharga. Saya belajar bahwa data bukan sekedar angka, tetapi cerminan nyata dari kondisi masyarakat. Melalui peran ini, saya dapat melihat langsung bagaimana informasi yang akurat mampu membantu pemerintah kelurahan dalam merencanakan program, mengambil kebijakan, dan memecahkan masalah warga. Proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data membuat saya lebih teliti, sabar, dan menghargai pentingnya ketepatan informasi. Menjadi agen statistik kelurahan adalah perjalanan yang luar biasa. Penuh tantangan sekaligus kebanggaan. Awalnya saya mengira tugas ini hanya sekedar mencatat angka dan mengisi formulir.
Tapi ternyata di balik setiap data ada cerita kehidupan. Ada ibu-ibu yang berjuang mengembangkan usaha kecilnya, ada anak muda yang membangun bisnis kreatifnya dari nol, dan ada keluarga yang bahagia karena kelurahan hadir memberi solusi. Saya belajar bahwa data itu bukan sekedar kumpulan angka kaku. Data adalah cerita besar yang disusun dari potongan kisah kecil warga. Ketika data itu dikelola dengan benar, ia menjadi kompas bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan, menjadi bahan bakar untuk mendorong UMKM berkembang, dan menjadi modal penting agar kelurahan bisa terus maju. Bersatu kita solid, bekerja tanpa valid, tak mau ini juara kelurahan cantik. Dapat pengalaman baru, tugas baru, dapat kenalan, bisa tahu kuliner itu, banyak ilmu didapat. Masih di situ banyak pengalaman, banyak teman baru, pokoknya banyak yang belum ditahu jadi ditahu. Berat sebenarnya Pak, kalau mau dibilang sebenarnya berat. Beratnya kita harus gali lebih betul. Kadang kalau data itu kan tidak semuanya mereka harus terbuka. Jadi kita bagaimana caranya kasih belok-belok dan supaya dia kasih keluar dia punya apa yang kayak penghasilan. Kalau untuk biaya-biaya kan tidak semuanya yang jujur, tidak semuanya terbuka, tapi dari kita saja. Dari Papua tadi saya tidak bagian RCTI Aiman Ucapsan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Imron Taufik J. Musa SSI MSD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Palu, yang kami hormati Ibu Sekot, yang kami hormati Pak, ini ada Pak Kepala Dinas Infokom ya, Pak Ridwan, Pak Camat nanti Kelorer, Pak Agus Kepala BPS Kota Palu, Pak Lurah, dan yang tentu yang kami banggakan Pak Wali agen yang ada di Kelurahan Tanamon ini. Kita tepuk tangan dulu. Bapak Ibu sekalian,
Yang pertama, kami sangat bangga ya, apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Kota Palu, karena Bu Wali, kami sudah sekian lama ya mengawal bagaimana pelaksanaan kegiatan kelurahan cantik di Kota Palu. Ini satu hal yang luar biasa yang boleh kita lihat dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Kebetulan Bu, saya penanggung jawab pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan cantik di Sulawesi Tengah. Jadi seluruh kabupaten kota kita bisa melihat dan bisa kita bandingkan bagaimana sport yang luar biasa dari khususnya di pemerintah Kota Palu. Apa yang menjadi indikator Bu Wali? Yang pertama, satu-satunya memang ini kebanggaan, satu-satunya pemerintah daerah yang kita mengkolaborasikan dengan adanya dukungan dari universitas. Ini satu-satunya di Kota Palu. Kita coba izin cerita, pada saat bulan lalu kalau nggak salah, saya ke Donggala ketemu dengan Ibu Bupati Donggala. Beliau iri dengan Kota Palu, sehingga dia menginginkan hal yang sama untuk dilakukan di Kabupaten Donggala. Dan saya cerita bagaimana Kota Palu punya peran pemerintah Kota Palu dalam hal untuk melakukan yang mirip yang Ibu inginkan, dan dia akan mencoba gitu untuk mencari bagaimana informasi dan sebagainya sehingga mereka bisa terapkan seperti yang di Kota Palu. Saya ingat Ibu Wali pada saat pencanangan di Tatura Utara ya, Tatura Selatan ya, mohon maaf, Tatura Selatan. Saya duduk bersampingan dengan Pak Wali waktu itu, duduk bersampingan dengan Pak Wali, dan dia menginginkan memang kegiatan yang bagaimana kita membentuk ya suatu informasi yang kuat terhadap pemerintah Kota Palu melalui program ini gitu. Bahkan kemudian beliau sampaikan ke saya, kira-kira butuh anggaran berapa Pak? Gitu. Waktu itu ditantang di samping saya untuk supaya seluruh kelurahan ini punya data informasi yang lengkap gitu. Sehingga pada saat diinformasikan di Samu Palu itu orang luar dari manapun bisa melihat Palu dari itu saja gitu. Tanpa harus datang lagi ke Kota Palu melihat dari informasi itu. Dan saya bilang sama Pak Wali, sebenarnya tidak perlu anggaran Pak gitu. Kita kerjasama saja, yang penting keterlibatan dari kelurahan gitu. Ya kenapa seperti ini? Karena kalau kita ya Bu Wali dan Bu Sekot, biasanya kalau BPS kumpulan data, yang mahal bayar orang kumpul datanya, itu biaya paling besar itu. Nah ini kan yang akan mengumpulkan data adalah agen statistik yang ada di kelurahannya. Ya tinggal bagaimana kita tadi seperti tadi, ada yang bangga dia, ada yang kesana kemari itu yang penting dapat data, bengkok-bengkok dan sebagainya. Artinya ini sebenarnya tinggal kolaborasi Bu, tidak perlu anggaran yang besar, tapi bagaimana kita kolaborasi. Saya ingat ini Bu, kalau di Jawa Timur, Ibu Kofifa, dia seluruh kabupaten kota. Kemarin di Poso, Ibu Fena tahu seluruh kecamatan yang ada di kabupatennya. Wah, ini memang kewalahan memang kalau kita laksanakan satu kali, tapi yang penting ada goodwill, ada keinginan pemerintah untuk membangun informasi yang kuat. Karena pembangunan seperti tadi, mau perencanaan, mau evaluasi, kalau kita tidak butuh data yang kuat, kita akan lari dari apa yang kita inginkan. Nah, ini mungkin satu apresiasi ya, khusus yang ada di Tanamon ini, Pak Lurah. Ini satu apresiasi, karena kemarin waktu finalisasi untuk menilai, sebenarnya kalau kami di provinsi 99,99 nilainya, hanya satu, yaitu milik Tuhan saja. Ya benar Bu, karena saya yang ketua tim melihatnya gitu. Begitu sempurna, baik dari proses bisnisnya, ya di lapangannya, sampai punya tadi informasi melalui diseminasinya gitu. Jadi luar biasa. Dan saya kira bagi kami Bu Wali dan Bu Sekot mendorong gitu supaya kelurahan-kelurahan yang lain juga mirip, bukan cuma hanya Tanamon Dindi. Saya kira Tanamon Dindi dan kemarin Palupi ini hanya antara saja. Ya, untuk kita bagaimana membangun data yang kuat di tingkat kelurahan gitu. Karena kalau izin Bu, saya kebetulan ngawal yang juara pertama kemarin yang ada di Parigi Motong, Kota Raya Selatan. Itu
teman-teman Bapak Ibu sekalian yang agen statistik, karena dia sudah paham literasi statistik seperti tadi prosesnya, di sana itu Bu, mereka punya aplikasi yang kalau orang lahir dia langsung tahu di RT-nya, lahir, mati. Coba, luar biasa Bu kalau sudah begitu gitu. Ada tambah kios 1, mungkin karena di sana desa ketahuan cepat ya, tapi cepat sekali mereka memberikan informasi itu, sehingga informasi data itu terus up to date terus gitu. Yang lahir di kelurahannya, di RT-nya dia kan agen statistik ini, nggak tahu apakah RT-nya, RT-nya, apalagi RT kan, yang lambatnya kita di situ Bu gitu. Biasanya ada yang, mohon maaf, saya kebetulan juga penanggung jawab DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Pas kita kemes, Pak, kenapa Pak masih ada yang mati tapi masih ada di itu? Ya, karena tidak diupdate di tingkat bawah. Pas dikompilasi di dinas kependudukan dia belum terlapor. Mohon maaf, orang kalau nanti keperluan karena sesuatu baru dilapor dia meninggal. Ya, nanti ada sesuatu, kalau tidak dibiarin aja Pak. Gitu. Nah, pas kita kontak kok ini masih meninggal masih dapat. Nah, inilah yang harus kita sama-sama membangun. Ini kalau kita kuat nanti Bu Wali dan Bu Sekot, maka Kota Palu saya kira akan menjadi, Kota Palu ini kan luar biasa Bu. Yang menyusun IAP sesuatunya di Indonesia Kota Palu. Indeks aktualisasi Pancasila. Ini Kota Palu gitu. Ini luar biasa, jadi barometer Indonesia di Kota Palu ini. Ini luar biasa. Jadi saya kira apresiasi, saya tidak berkata-kata panjang Bu, apresiasi buat Kota Palu. Semoga nanti bukan hanya Tanamo Dindi, Palupi, sebagainya kita kawal sama-sama. Tidak perlu anggaran yang besar-besar, yang penting kita kolaborasi. Siap BPS untuk melatih teman-teman yang ada di tingkat kelurahan, ya, karena yang akan melaksanakan kelurahan gitu. Mereka yang akan melaksanakan dan kita siap untuk mendukung sepenuhnya. Kami kira cukup. Saya kalau dengan Ibu Sekot ini nostalgia Bu, dulu saya di BPS Kota, Ibu Ima di Pempedang. Saya kebetulan ditugaskan sebagai kepala BPS di Buol, di Poso, terakhir kepala di Sigi, baru ke provinsi. Jadi hilang berapa lama baru ketemu lagi. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf apa yang dapat kami sampaikan. Apresiasi yang luar biasa sekali lagi kepada Pemkot Kota Palu, terlebih khusus untuk Kelurahan Tanamo Dindi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, demikianlah sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Fungsional Ahli Media BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Insinyur Jeffrey Wahido MSI. Mohon maaf sebelumnya karena disinformasi tadi. Saya bisa merangkap hari ini sekarang. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Palu pada Ibu Imelda Liliana Muhyiddin MAP, dengan hormat disilahkan. Dekat-dekatan Pak Karis bahaya juga, melambung tinggi kita dia bikin. Masa semua pakai parfum tadi itu, bahaya nih Pak Karis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Yang saya hormati kepala, kepala fungsional ya Pak ya, kepala fungsional BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Imron, Pak Jeffrey ya, Pak Jeffrey, salah kita ya. Ada yang kata Pak Imron datang. Masih, oh iya ya. Ibu Sekretaris Daerah Kota Palu, Ibu Irma, Kepala BPS Kota Palu, Pak Agus, Kadis Kominfo, Pak Ridwan, Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh jajaran kelurahan Tanamo Dindi yang hari ini mendapatkan penghargaan, ya. Sudah cantik-cantik bajunya gitu. Saya masuk di dalam di kantor lurah ini luar biasa juga,
ya, bersihnya, rapi gitu, memang pantas lah ya, cocok cantiknya gitu. Jadi bukan cuma cinta statistik, tapi memang betul-betul cantik kantornya dan seluruh undangan yang hadir. Dan spesial ini agen statistiknya. Nah, yang ada 7 orang tadi ya, 17. Tadi yang ada yang semangat sekali tadi. Ibu siapa tadi itu? Menjelaskan dengan tangan dan wah gitu. Oh iya, kalah-kalah Pak Lurah. Ya kan? Pak Lurah ini kan adem gitu kan, soft ini gitu kan. Oh, kalau gitu tadi itu keren. Dan tadi agen statistiknya yang melakukan testimoni, ada yang benar juga, ada yang mesti ngambil data itu belok-belok dulu, cari-cari jalan bagaimana caranya ya supaya dapat data yang akurat. Jadi terima kasih dan selamat kepada Tanah Modini, Kelurahan Tanah Modini mendapatkan penghargaan Kelurahan Cantik atau Cinta Statistik. Awalnya saya bingung, Kelurahan Cantik itu apa? Saya searching gitu, ternyata Cinta Statistik terkait dengan literasi data, gitu ya, keakuratan data. Bagus, sangat bagus gitu ya. Alhamdulillah yang lalu Pak Lupi, ya, kemudian sekarang Tanah Modini. Kita ada 46 kelurahan. Ya, kita berharap sama, kita juga nggak mau kalah seperti Poso gitu ya. Kalau Ibu Verna mau semuanya, kita juga mau semuanya gitu ya. Kalau katanya Pak Jeffrey, bukan karena biaya anggaran, tapi bagaimana kemauan kita, kan gitu ya. Nah, kemauan kita, keinginan kita sesuai dengan kebutuhan, karena data sangat penting. Ketika akurasi data itu kita butuhkan, itu terkait dengan bagaimana penganggaran, bagaimana perencanaan pembangunan kita, tepat sasaran atau tidak, kan gitu ya. Realisasi anggarannya juga jelas jadinya, karena berdasarkan dari data tersebut. Kalau data yang akurat, data yang terpercaya, dan setiap hari itu update data gitu ya. Kayak tadi UMKM yang hari ini mungkin saat ini ada 100, tiba-tiba besok sudah jadi 102. Berarti setiap hari itu ada updatean data ya. Kalau orang Indianya bilang pengumpulan data gitu ya. Nah, kita berharap, karena data ini kan bukan cuma data UMKM, data ekonomi, data lingkungan, data sosial, data kemasyarakatan, apalah semuanya gitu ya. Dan kemudian terkait dengan pelayanan ya, pelayanan. Tadi saya pengen tahu mana agen-agennya, Bang. Boleh angkat tangan? Angkat. Oh iya, ini wah. Oh iya, pakai baju begini. Bapak juga agen gitu maksudnya. Oh, beda sendiri. Oh gitu. Oh iya. Oh oke. Oh jadi pakai baju ini semuanya agen. Ya, jadi berapa agennya? 17 ya. 17 orang. Tapi tadi cuma 7 yang ada di situ tuh. Ada di lapangan, Pak. Oh tidak semua turun. Yang turun itu yang turun lapangan. Oh sip-sipan. Oke. Ada yang bagian data, ada yang di lapangan. Oh oke. Oh ada yang juga. Ya yang 17 orang, 17 kan ya? Ya nanti dapat hadiah dari saya nggak banyak. Tadi ngobrol juga dengan Pak Sekda, gitu ya. Di sini tadi saya lihat pas masuk ada anak-anak itu mahasiswa, ya, anak-anak magang, gitu ya, dari UPA gitu ya. Itu dimanfaatkan. Oh dari Kominfo, siapa yang pakai buku biru? Oh di Kominfo. Oh bukan dari kampus, tapi ada anak magang. Oh dari kampus kan, magang di sini kan, berarti anak. Oh di Kominfo. Oh mereka meliput di sini nggak ada anak magang. Seharusnya ada kan? Ya ada kan ya? Oh baru masuk. Oh dari STAI. Mereka juga diberdayakan ya. Jadi jangan cuma mereka duduk, karena saya udah 2 kali masuk ke kelurahan, ada 1 dinas, ya cuma duduk, nggak mau saya kayak gitu. Karena mereka nggak akan mendapatkan ilmu kalau cuma duduk, main handphone, ngapain gitu. Mereka magang ke satu tempat, satu instansi, ya itu karena apa? Ya karena ditugaskan. Ya kita memberdayakan mereka, entah itu menginput data atau mereka juga turun lapangan, ya silahkan gitu, sehingga mereka mendapatkan ilmu itu tidak hanya teori tapi mereka praktek. Jadi mereka tahu bagaimana rasanya turun lapangan, bagaimana berhadapan dengan masyarakat, ya itu yang harus disampaikan kepada mereka. Jadi mereka harus tahu itu, real kehidupan itu seperti itu.
gitu ya. Pekerjaan itu seperti itu. Jadi saya masuk satu orang udah cuma main handphone, satu dinas main handphone, ngapain gitu, nggak bisa. Mereka magang tujuannya belajar. Jadi kalau di sini ada anak magang tujuannya, jadi itu bisa dimanfaatkan, diberdayakan mereka, mengumpulkan data, ajak mereka turun lapangan, ajak malam-malam itu, ya ngeliatin UMKM kita gitu kan, sehingga mahasiswa itu punya pemikiran lebih luas, gitu ya. Jadi tidak mereka hanya teori saja. Jadi sekali lagi selamat kepada Tanah Modindi, insya Allah ya Pak Jeffrey ya, Pak Agus, insya Allah berikutnya 46 kelurahan bisa mengikuti jejaknya Pak Lupi dan Tanah Modindi. Pak Lupi dan Tanah Modindi jangan cuma berhenti di sini saja, jangan cuma puas dengan penghargaan ini 16 besar ya, ini masuk 17 besar. Kalau kita kan nggak mau 17 besar, kalau bisa number one gitu. Kalau masuk 5 besar, alhamdulillah. Masuk 5 besar, wah luar biasa. Yang nomor 1 itu yang kita cari, gitu ya. Ini penghargaan masuk ke 17 besar. Itu kita carinya bagaimana kita bisa meningkat. Jangan karena ini kita sudah senang, sudah happy, nggak bisa. Nggak boleh ada rasa sudah cukup sampai sini, nggak bisa. Jadi harus bekerja maksimal, turun lapangan juga. Ya itu tadi ya, ibu tadi yang mana ya, yang tadi ngomong itu? Yang mana ibu tadi itu? Belok-belok? Yang belok-belok itu mana yang belok-belok? Jadi ternyata susah juga ya Bu ya, korek-korek data. Memang benar, saya setuju. Kadang-kadang ada orang, jadi ada pengusaha pelaku UMKM itu tidak mau menyerahkan datanya. Ada juga mungkin tidak, oh Ibu RT pantesan. Kalau Ibu RT itu gercep. Semua RT dan RW kita itu luar biasa. Setiap kali pertemuan pertanyaan paling banyak, RT dan RW. Apalagi soal insentif, Bu, ada yang kemarin ngomong insentif apa? Insentif nggak ada. Ada dulu ya. Sekali lagi selamat buat Tanah Modindi, Tanah Modindi mendapat penghargaan kelurahan cantik, cinta statistik. Ini menjadi pemicu bagi kelurahan-kelurahan yang lain. Kemudian kalau misalkan kelurahan lain pengen studi tiru, ya mau silakan dikasih ini, kasih informasi, oh begini. Ini ada BPS ini kan teman-teman BPS pendamping kan ya? Iya, gitu ya. Jadi insya Allah 44 kelurahan berikutnya insya Allah masuk. Ya, insya Allah amin. Dan Tanah Modindi, Pak Lupi dan Tanah Modindi tidak berdiam diri, hanya itu saja, jangan stuck. Pokoknya tetap harus pengumpulkan datanya tetap harus akurat setiap hari ya. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih kepada BPS Provinsi Kota Palu sebagai pendamping dan selalu mendampingi Bapak, ya, selalu mendampingi. Ketika mereka punya pertanyaan, monggo silakan dijawab, gitu ya. Pokoknya ini pasti banyak pertanyaan lah mereka ini ya. Inilah itu benar ya Pak? Ya, gitu. Jangan cuma betul Pak. Kalau agen aman, turun lapangan aman ya Bu? Langsung nengok ke sana. Kayak kita. Jadi setiap hari turun lapangan. Dia bagian data dia pengolahan data. Pengolahan data. Yang turun lapangan Ibu? Oh yang tadi, Ibu RT itu tadi ya? Iya. Oh ya. Termasuk ini Ibu RT juga di depannya. Oh ini Ibu RT? Aduh, Ibu diem aja. Gak mau ketahuan kalau Ibu RT. Oh Intel, oh iya. Oke. Saya dapatin lagi kata lagi dari Bapak Intel itu. Apa? Oh ketua RT. Oh Ibu, terus bapaknya? Baik, sekian dari saya. Sekali lagi selamat untuk Kelurahan Tanah Modindi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Demikianlah sambutan dari pada Ibu Imelda ISE MAP, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penghargaan Kelurahan Cantik kepada Tanah Modindi Kecamatan Mantik. Yang pertama, penyerahan sertifikat dari Badan Pusat Statistik pada Kelurahan Tanah Modindi Kecamatan Mantiklore
sebagai kelurahan cantik terbaik tahun 2025 tingkat nasional di peringkat 17 dari 598 kabupaten kota yang terkasih. Kepada Bapak Lurah Tanah ini didampingi oleh Camat Mantikelore dimohon untuk maju ke depan untuk menerima penghargaan. Asli Pak. Kebanggaan. Ya, dimohon untuk tetap berada di tempat. Penyerahan plakat dari BPS Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kelurahan Tanah Mudini, Kecamatan Mantikelore sebagai kelurahan cantik terbaik tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di peringkat pertama. Ini diberikan oleh fungsional ahli media BPS Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Insinyur Jeffrey Wahido MSD. Ini terbaik satu. Iya, kalau ini terbaik satu se-Sulawesi Tengah. yang tadi nilainya 99,9 ya Pak? Iya, 99,99. Wah, ini baru kali ini yang hampir sempurna. Oh, pertahankan lurahnya. Camatnya. Oh iya. Dan kominfo gitu dong. Berikut penyerahan Hadiah berupa 1 unit televisi 50 inch. Tambahan spesial dari Bank Syariah Indonesia cabang Palu. Penyerahan ini penghargaan ini penyerahan ini diwakili oleh Kepala BPS Kota Palu kepada Bapak Agus Santoso disilahkan. Pakai nonton bareng atau update data. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, Pak Kadis. Ada lagi ini. Kacamata yang megang. Iya, gitu. Kacamata televisinya. Dan itu terbaik satu. Oh iya, TV. Satu, dua, tiga. Aduh. Ini kalau sudah belok-belok, sudah satu. Oke. Ya, kami silakan kembali ke tempat. Yang terhormat yang berbicara kebangsaan, yang terhormati saudara-saudara yang hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili yang sempat hadir pada kesempatan pagi bulan hari ini, yang kami hormati Bapak Kepala BPS Kota Palu, yang kami hormati Bapak Deskominfo yang hadir juga pada pagi hari ini, yang kami hormati Pak Camat Mantikelore yang begitu luar biasa memberikan arahan kepada kami dengan terus beliau kepada seluruh teman-teman BPS yang begitu luar biasa, khususnya teman-teman AG yang cukup luar biasa dalam hal pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi yang siang hari ini kita bersempat hadir bersama-sama di dalam rangka mengikuti kegiatan yang sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah upaya kami di dalam melaksanakan
kepercayaan oleh pemerintah Kota Palu dalam hal pelaksanaan kelurahan cantik. Salam dan salam kepada kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat sekalian. Bapak-bapak, ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku lurah susah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena apa? Karena misalnya kami merasa kaget dengan peringkat yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena dengan keterbatasan yang kami miliki, dan alhamdulillah di lapangan saya pertama mengucapkan terima kasih kepada BPS yang begitu luar biasa memberikan bimbingan, dorongan, semangatnya kepada teman-teman AG di dalam kegiatan. Terima kasih banyak bimbingan dan arahan kepada kami sehingga kami tidak sia-sia di lapangan untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk ucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Wakil Wali Kota Palu, Ibu Sekretaris Daerah Kota Palu yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dan memberikan semacam arahan dan kepercayaan untuk mengikuti kegiatan ini, dan alhamdulillah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Jaskomin luar biasa memfasilitasi website kami, luar biasa. Walaupun istilahnya kemarin-kemarin memang ada sedikit dengan kegiatan ini, alhamdulillah luar biasa. Ucapkan terima kasih Pak Tis, luar biasa memberikan dukungan kepada kegiatan ini. Dan terima kasih kepada koordinator UMKM, baik dari UMKM Sektor 1 maupun Sektor 2, yang mana mereka sangat proaktif memberikan support juga kepada kami, memberikan informasi-informasi yang tepat kepada kami terkait dengan penilaian kelurahan cantik ini. Dan yang terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada seluruh teman, baik staf kelurahan maupun agen, yang luar biasa memberikan semacam dukungan baik mobil maupun tenaganya kepada kami, yang mana setiap saat tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, mereka turun, tidak mengenal malam, tidak mengenal siang. Semangat sekali, alhamdulillah. Ya, sekali lagi saya atas nama lurah Tanah Muda mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada kita sekalian dengan hadiah yang telah kami dapatkan. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.